di sekolah kita Pak. Yang pertama, mengapa kemampuan matematis dasar siswa masih rendah? Oke, terima kasih Bu Rizka ya soal dari ini. Ya, pertama saya ingin menjelaskan dulu bahwa di konsep matematika di sekolah dasar itu ada dua kategori ya. Ada kategori pemahaman di kelas bawah dengan yang kedua pemahaman di kelas atas. Nah, apa perbedaan di sana? Nah, perbedaan yang sangat mencolok adalah pada materi-materi di kelas bawah itu sifatnya anak-anak tidak bisa kita ajarkan dengan materi-materi konsep, tapi anak-anak harus dengan wujud nyata. Jadi refleksinya berwujud dalam wujud nyata. Sedangkan dari kelas 4, 5, 6 anak-anak udah bisa terpola dengan wujud-wujud yang bersifat konsep dan nyata gitu ya. Nah, jadi yang saya lihat kenapa bisa terjadi pemahaman anak-anak baik anak maupun guru ya pada saat memberikan pendadaran matematika ini tidak masuk konsepnya, karena tatanan mungkin ada yang sedikit harus diperbaiki. Jadi pada tatanan konsep di bawah dia sifatnya aja berwujud tidak boleh berwujud abstrak ya, seperti teori yang di pembelajaran ya, ada teori abstrak dan teori konsep yang nyata begitu ya. Jadi pada wujud-wujud yang di kelas bawah dan SD secara keseluruhan itu harus bersifat wujud yang nyata, jadi bukan wujud yang abstrak. Nah, contoh saya kasih tahu ya, contoh misalnya begini, pada saat kita mengajarkan materi tentang perkalian misalnya, ataupun misalnya pembagian misalnya ya, nah itu tidak bisa anak-anak misalnya kita mengatakan ya bahwa misalnya seperti ini langsung ya, misalnya pada anak kelas 2 misalnya, nah 6 kali 7 42. Nah itu tidak bisa seperti itu. Nah bagaimana caranya? Nah disitulah pentingnya guru sekolah dasar ya dengan wujud pendidikan dia yang wujud yang nyata, mengubah konsep abstrak menjadi nyata. Dia membuat alat-alat media peraga, alat peraga ya, sehingga menjadi media pembelajaran yang menarik kepada anak-anak sehingga dia menarik konsepnya. Jadi konsep yang kita telurkan di situ adalah konsep-konsep yang berwujud yang nyata. Itu seperti itu. Baik Pak, berarti harus ada praktek lah Pak. Harus. Terutama media pembelajaran. Ya. Yang kedua, beberapa siswa memiliki minat yang rendah dalam belajar. Oke. Nah kalau minat belajar yang rendah ini ya perlu dianalisa, bukan hanya berwujud siswa. Jadi pada saat kita melihat tatanan kelas ya, itu kita mesti mengerti tentang PTK dulu nih. Jadi penguasaan dengan gurunya mesti mengerti PTK dulu ke kelasnya gitu. Karena kenapa? Pada saat ada anak minat belajar rendah, itu tidak bisa serta-merta kita ngejudge gitu ya, itu anaknya yang bermasalah. Jadi kita mesti melihat parameternya banyak banget tuh. Jadi pada saat seorang guru, jadi makanya pada saat ada pembelajaran, guru juga harus menganalisa kira-kira kelasnya itu cocoknya seperti apa gitu ya. Nah kita kembali kepada minat tadi. Nah pada saat ada minat, nah siswa pada saat pembelajaran ini kan ada bermacam-macam tipe ya. Ada yang bersifat dia kinestetik, ada yang dia visual, ada audio visual ya. Jadi macam-macam. Jadi inilah yang di kurikulum Merdeka ini, bagaimana seorang guru meramu pembelajaran itu menjadi pelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi bagaimana wujudnya? Contoh misalnya begini ya, pada saat misalnya anak ini kita tidak menganalisa kepada PTK-nya orang tua ya, tapi kita menguaranya di kelas. Kenapa anak pada saat kita masuk kelas dia nggak ada menarik dengan pelajaran kita? Nah ternyata pas kita analisa, ternyata mungkin di kelas itu banyak banget anaknya yang visual. Nanti pada saat kita menggunakan media pembelajaran berwujud proyektor misalnya ya, menggunakan media-media pembelajaran, dan dia akan menarik. Nah ternyata bahwa pada saat kita analisa wujud ketidaktertarikan siswa atau minat belajar itu tidak hanya bermuara dari siswanya, tapi banyak parameter yang lain seperti bagaimana strategi pembelajaran ya, metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, alat peraga ya. Baru nanti kita analisis konten-konten yang bersentuhan dengan siswa langsung. Apakah dia ada bermasalah dengan kawannya atau bermasalah dengan keluarganya ya. Misalnya mohon maaf apabila ada keluarga yang broken home misalnya ya, dan ini akan berpengaruh kepada siswa. Kira seperti itu. Yang ketiga Pak, siswa itu sulit berdinamika dalam kelompok, tidak berbaur dia. Siap. Nah kalau ini yang pertama harus kita analisis itu tidak bisa di sekolah ya. Pertama sekali kita harus berkomunikasi dulu dengan orang tua. Kenapa demikian? Karena jam di sekolah lebih sedikit daripada jam dengan orang tuanya ya. Pastinya seperti itu ya. Jadi kita harus berkomunikasi dulu dengan orang tuanya. Kita mapping untuk permasalahannya. Misalnya nih, kenapa anaknya itu di sekolah itu bersifat introvert misalnya ya. Dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Kita melihat kira-kira permasalahan yang paling utama itu terjadinya di mana gitu. Misalnya katakanlah kita undang orang tuanya ke sekolah ya, Bu. Kenapa ya anak ibu kalau di sekolah agak susah bermain? Nah ini kan pernah kita lakukan ya. Pada waktu itu ada di anak kelas 5 ya, kalau nggak salah saya. Kita panggil orang tuanya, kita tanya. Dan ternyata benar, orang tua kadang-kadang agak sifat mengkungkung anaknya ya. Jadi di rumah pada saat dia bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan lingkungan di masyarakat ya, ini kadang-kadang agak sedikit dikekang. Nah ini jadi bermasalah. Tapi melepaskan secara
secara global dia itu bermasalah. Tapi wujudnya seperti apa? Kita memberikan ruang dan batas kepada anak, tapi orang tua itu mengontrol. Nah itu pertama. Yang kedua, pada saat di sekolah, ya tadi berhubungan dengan wali murid ya. Sekarang di sekolah. Nah di sekolah itu anaknya itu nyaman nggak? Dia nyaman nggak? Misalnya begini, pada saat kita melihat di dalam kelas, ada nggak misalnya ada hal di sekolah kita kan tidak ada ya. Ini contoh kasus saja misalnya. Ada nggak dia misalnya ada pembulian ke dia, ada nggak yang mengejek ke dia, ada nggak yang buat dia tidak nyaman di kelas. Nah ini juga kita harus lihat, harus kita pantau di situ kan. Jadi pada saat misalnya ada, nah ini masalahnya harus kita selesaikan. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti pelan-pelan dia akan meningkat ya, bagi dinamika dia bergaul. Nah yang terpenting, nah ini mungkin yang jarang dilakukan ya. Yang terpenting bagaimana anak itu diberikan peran atau tanggung jawab. Contoh misalnya begini. Kenapa anak itu dia kayak menyendiri terus, nggak mau bergaul dengan lingkungannya? Karena kadang-kadang kita sebagai guru mungkin tidak melihat sisi positif yang lebih daripada anak itu. Misalnya begini, pada saat upacara bendera ya, dia kita berikan satu ranah yang membuat dia itu merasa dihargai oleh kawan-kawannya ya. Jadi misalnya gini, jangan jauh-jauh, pendamping pembina saja, pendamping. Dan kita berikan dia jabatan seperti itu, nanti pelan-pelan dia akan berubah dan dia akan mengatakan bahwa dia juga mampu untuk berperan di dalam kelompoknya. Nah ini yang penting. Jadi kita juga mesti melihat memberikan peran kepada siswa tersebut. Jadi anak pendiam itu bukan malah disingkirkan Pak ya? Oh bukan, Dijadikan peran tanggung jawab. Harus tanggung jawab, harus memberikan tanggung jawab dia. Nah misalnya contohnya juga, misalnya pada saat kita memberikan kelompok ya, kan ada presentasi. Nah anak itu bila perlu, anak itu yang kita dahulukan untuk memberikan presentasi kepada kawan-kawan yang lain. Jadi tidak kita singkirkan ke belakang, malah nanti jadi masalah. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir Pak, yep. Guru masih sering menggunakan model pembelajaran yang kurang tepat pada materi. Nah, yang ini penting banget ya. Ke gurunya. Ke gurunya. Jadi pada saat saya supervisi ya, jadi saya selalu mengatakan bahwa setiap SK, SKE, SKKD, KIKD-nya itu kita mesti adakan mapping, pemetaan ya. Apa itu maksudnya? Pada saat kita mengadakan suatu pembelajaran, kita harus memilih ya, kira-kira teknik, model, strategi pembelajaran apa yang cocok. Nah sekarang saya kasih contoh ya, misalnya pada saat kita berada di kelas 5 atau kelas 6 ya, berhubungan dengan praktek listrik misalnya. Nah pada saat kita menerangkan kepada anak-anak wujud seri paralel adalah dengan cara seperti ini. Kita menggunakan metode secara informasi ya, memberikan komunikasi secara klasikal saja. Nah itu tidak tepat. Nah itu artinya apa? Artinya guru di dalam membuat suatu teknik pembelajaran dia tidak meramu yang tadi itu. Yang saya bilang tadi ada teknik, ada model, ada metode dan strategi pembelajaran yang tepat kepada anak. Nah, apabila saya contohkan tadi ke dalam materi kelas 5 dan kelas 6 tadi, maka metode yang paling bagus itu apa kira-kira? Nah, yang paling bagus adalah metode praktek atau demonstrasi. Kenapa demikian? Karena pada saat kita menjelaskan tentang metode seri paralel pada satu listrik, anaknya harus diarahkan dengan teknik mempraktekannya dan melihat kenyataannya. Nah inilah kadang-kadang kenapa misalnya penyampaian materi yang harus dilakukan. Jadi dari awal pada saat kita menyusun RPP dari awal sekali ya, itu semua teknik, model, metode dan strategi pembelajaran itu harus digunakan dengan tepat sekali di situ. Nah insya Allah kalau dengan cara seperti ini akan jadi lebih menarik kan. Nah juga misalnya seperti ini misalnya ya. Kita kan di luar lingkungan ini nih, yang alam takambang ya, di luar lingkungan ini juga bisa menjadi model pembelajaran. Model pembelajaran apa misalnya IPA misalnya ya, pada saat kita melihat di kelas 4 ini misalnya, pada saat kita melihat model sirip daun, bentuk daun. Nah kalau kita terangkan saja, oh anak-anak model daun paya itu misalnya bersirip ya, nah anak-anak dia nggak bisa membayangkan secara konsep yang nyata ya, itu kan abstrak banget. Jadi dengan kita bawa dia dengan model yang tepat, itu pembelajaran akan menarik, anak meningkat ya. Kemudian sasaran yang akan dicapai juga akan lebih tinggi lagi. Dan pas satu lagi dia ingat ya Pak sampai kapan-kapan. Insya Allah. Oke Pak, mungkin itu aja wawancara saya. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan pembelajaran di sekolah kita akan terus meningkat ya Ibu. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak. Sama Ibu.